Shalom Abang Mbak dan teman-teman semua, selamat datang di Persekutuan Jumat pada hari ini, tanggal 4 Maret 2022. Puji syukur atas kehadiran Abang, Mbak, dan teman-teman semua dalam ibadah hari ini. Mungkin masih ada yang double device sama kelas, ada juga yang baru selesai presentasi tadi pagi, tapi apapun kondisi dan apa yang baru kita lalui hari ini, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk memulai ibadah ini dalam doa. Jadi teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, bersyukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Setiap detiknya, setiap hal baik yang masih bisa kami rasakan, kami mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Untuk kesehatan, untuk nafas yang masih Kau berikan. Dan kesempatan untuk kami melalui sepanjang minggu ini. Berbagi tugas kelompok, diskusi, kelas, tugas, ujian, kuis Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Karena hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Pada hari ini, izinkan kami untuk datang, untuk meluangkan sebagian dari waktu kami, untuk mengingat kembali kebaikan-Mu, untuk mensyukuri segala hal yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan juga berkati bangsa Tuhan yang nanti akan membagikan firman-Mu Tuhan, supaya setiap kami dapat merasakan hadirat-Mu, dapat mengingat kebaikan-Mu, dan menikmati kasih dan kebaikan dalam setiap detik kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tadi udah disapa sama Chelsea satu-satu, jadi kayaknya nggak usah aku sapa lagi. Aku akan sapa secara general aja. So, Shalom Abang Mbak dan teman-teman semua. Kalau kita masih bisa bertemu di persekutuan Jumat hari ini, berarti kita masih diberikan nafas dan kesehatan yang datangnya hanya dari Tuhan untuk melalui segala hal sepanjang minggu ini. Jadi untuk memulai ibadah ini, mari kita sama-sama mengingat dan bersuka cita atas kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu pertama kita hari ini, yaitu Sebab Tuhan Baik dan Sukacita Surga. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata,
surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Semoga lagu tadi mengingatkan kita kembali mengenai penyertaan Tuhan dalam apapun yang kita lalui dari dulu, sekarang, bahkan hingga selamanya. Dia adalah pribadi yang setia, Tuhan yang telah berjanji untuk terus ada bersama kita. Bahkan dia memiliki rencana terbaik bagi setiap diri kita. Bukan hanya bagi Joshua, tapi juga bagi setiap diri kita. Ya Tuhan, biarlah segenap harapan hidup kami ada di dalam-Mu. Biarlah kami dapat mengikuti kehendak-Mu, tujuan yang sudah Kamu berikan dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Harapanku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku
harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kepada Bang Sam, saya persilahkan dengan hormat. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan karena anugerah-Mu boleh melimpah dalam kehidupan kami dan kami boleh bersama-sama di tempat ini pada saat ini. Kami minta biarlah Roh Kudus sendiri memberi hikmat pada kami supaya kami dapat berpikir dengan logika yang Tuhan berikan kepada kami dan dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Firman yang Kau sampaikan kepada kami ini ya Tuhan. Dengarkanlah doa dan penyerahan kami, hindarkanlah kesesatan diberitakan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Ya, selamat siang teman-teman, Shalom. Ya, kita akan membahas satu bagian yang boleh saya share screen. Iya. Kita akan membahas satu bagian yang mungkin kita jarang kita dengar, sering kita dengar, tapi tidak terlalu sering gitu ya. Bagian ini adalah tentang seorang tokoh yang sebenarnya sangat terkenal, tapi kita nggak tahu seluk-beluknya gitu. Namanya Yosua. Sorry. Ya. Jadi saya ditolak laptop saya, jadi saya pakai ini. Ya, teman-teman, setiap pemimpin itu punya tantangannya sendiri-sendiri gitu. Dan itu sesuai dengan zaman. Jadi pemimpin tahun 70-an pasti berbeda dengan menjadi pemimpin tahun 2022 ini gitu. Bidangnya pun makin lebar gitu, makin banyak, makin bervariasi. Sehingga tantangannya semakin bervariasi juga. Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan tahun 70-an dengan kepemimpinan 80-an, 90-an, dan sekarang, itu esensinya pasti tetap sama. Tapi nanti ada banyak sekali variasi-variasi yang muncul yang dulu nggak ada. Gitu. Jadi tiap pemimpin itu tantangannya pasti beda-beda. Gitu. Tantangan Presiden Amerika tahun 2022 ini beda dengan Presiden Amerika tahun 79 misalnya. Itu pasti beda banget. Nah, tantangan masa kini yang dihadapi itu banyak banget, teman-teman. Salah satunya adalah etika Kristen yang semakin liberal. Saya ambil contoh misalnya tentang LGBT gitu. Bagaimana pemimpin-pemimpin gereja sekarang lebih mengizinkan itu terjadi. Kita sebagai jemaat bingung juga loh, kok gitu ya. Atau misalnya tentang sopan santun aja gitu. Zaman dulu tuh anak-anak tuh selalu diajarkan pakai sapaan, tidak tante, iya om. Sekarang enggak. Jadi itu dianggap sopan gitu, nggak pakai sapaan kayak gitu. Ketemu dosen atau guru selamat pagi, Pak, Bu gitu. Sekarang enggak lagi. Jadi beda-beda banget. Belum lagi sosial media yang semakin gencar gitu sehingga banyak sekali ide-ide yang tidak benar gitu, berita-berita hoax diberikan gitu. Jadi tantangan masa kini itu sangat-sangat variatif, tapi esensinya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Esensinya. Ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mesti tahu dulu pengalaman hidup Yosua. Yosua ini nggak tiba-tiba aja jadi pemimpin gitu di kitab Yosua. Yosua tuh kalau dengan cepat gitu ya, Yosua dilahirkan di tanah Mesir, teman-teman. Dan ayah dan ibunya mungkin sudah tidak mengenal lagi Yusuf.
Yosua melihat 10 tulah. Jadi sebelum mereka keluar ada 10 tulah dan Yosua melihat betul bagaimana Yahweh adalah Allah. Sementara dewa-dewa Mesir tidak ada apa-apanya. Dia lihat betul dan dia diselamatkan oleh darah anak domba pada hari raya Paskah. Yosua juga melihat dan mengalami betul bagaimana Israel begitu ketakutan. Di belakang mereka Firaun, samping kiri kanan itu perbukitan dan gurun, di depan mereka laut, tapi Tuhan belah Laut Merah. Yang belah Laut Merah bukan Musa, tapi Tuhan. Tapi dia melihat bagaimana Musa pukul tongkatnya dan Laut Merah terbelah. Gitu ya. Dan Yosua akhirnya harus mau nggak mau dalam imannya pasti dia percaya bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan Musa adalah pemimpin pilihan Allah. Yang berikutnya, pengalaman Yosua adalah dia memimpin perang melawan Amalek. Itu pengalaman pertama Yosua memimpin gitu. Tapi masih ada Musa dan Harun. Jadi Yosua belum jadi pemimpin yang pemimpin tertinggi gitu, tapi dia dipercayakan satu tindakan, memimpin orang Israel yang adalah budak melawan Amalek yang punya tentara terlatih. Dan Yosua melihat bahwa mereka menang bukan karena strategi, tapi karena Musa dan Harun di atas puncak bukit itu gitu. Dan Hur. Kemudian bukan cuma soal pengalaman rohaninya dan pengalaman strategi perang, tapi dia juga mengalami pengalaman yang jauh lebih dalam lagi, yaitu di puncak gunung bersama-sama dengan Musa. Dia ditinggalkan agak di bawah, Israel di belakang banget, jauh. Tapi Yosua bisa merasakan hadirat Tuhan di puncak gunung itu. Kemudian ketika sudah mulai dekat dengan Kanaan, Yosua diangkat jadi mata-mata. Di dalam kitab Bilangan, namanya Yosua masih Hosea bin Nun. Berarti Yosua itu orang yang berani. Kalau dia diangkat di mata-mata seperti itu, dan dia orang yang mampu menilai sebuah keadaan. Dan namanya diganti oleh Musa. Awalnya adalah Hosea, artinya keselamatan. Tapi kemudian diganti oleh Musa menjadi Yoshua atau Yehoshua. Artinya Tuhan atau Yahweh, depannya Y gitu. Yahweh adalah keselamatan. Maaf. Nah, teman-teman kalau lihat dari hal-hal seperti ini, Yosua nggak dari awal, dari masih di Mesir terus Musa udah bilang, lu ikut gue terus, lu akan jadi pemimpin ya. Enggak. Tuhan mengizinkan Yosua ngalamin pelan-pelan tanpa disadarinya pengalaman hidup itu diizinkan Tuhan untuk menyiapkan Yosua menjadi untuk suatu misi yang besar. Bayangkan ketakutannya Yosua kalau masih di Mesir, Musa sudah bilang kamu yang akan menggantikan saya. Pasti dia cukup banget gitu. Tapi diizinkan aja terus satu dikit. Artinya teman-teman pemimpin itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul. Gitu. Tapi pengalaman hidup dipersiapkan oleh Tuhan untuk suatu misi. Nah, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini adalah pemimpin sekarang itu, saya ambil contoh misalnya bangsa kita gitu. Presiden Jokowi itu, gitu ya, itu pasti Tuhan siapin bertahun-tahun yang lalu untuk mengemban diri jadi presiden. Tapi zaman dulu beliau tidak pernah menyangka beliau akan jadi presiden. Saya ada fotonya beliau masih kurus gitu ya, jadi panitia mengundang Ibu Sri Mulyani yang sudah jadi pakar waktu itu. Berdua gitu. Nah, yang kedua, teman-teman, harus ada keseimbangan yang benar antara rasa percaya diri dan ketergantungan pada Tuhan. Yosua itu percaya dirinya berkembang pelan-pelan, tapi ketergantungan pada Tuhannya harus terus diingatkan. Nanti kita akan lihat. Musa dan Yosua itu nggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Musa dan Yosua tidak bisa ada apa-apa tanpa Tuhan.
Yang ketiga adalah, kenapa dia begini terus? Yang ketiga adalah jangan menunda-nunda untuk melayani Tuhan dari sekarang. Kalau dipercayakan, ambil. Kadang-kadang, nanti aja lah. Nanti, akhirnya nggak jadi-jadi. Nah, teman-teman, yang berikutnya, mari kita membaca firman Tuhan diambil dari Yosua pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Perhatikan kata-kata abdi Musa, teman-teman. Itu berarti bahwa sebelum dia jadi pemimpin, dia menjadi harusnya dia sudah menjadi orang bawahan, tanda kutip. Ada orang yang nggak mau jadi bawahan, itu baiklah. Nah, kemudian Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, pada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman, pertama kita melihat bahwa sebelum Musa mati, Musa sudah mempersiapkan Yosua. Sebelum Musa mati, Musa telah mempersiapkan Yosua itu di Ulangan 31 ayat 7-8 dan Ulangan 34 ayat 9. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memiliki tanah itu. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu dan seterusnya. Jadi sebelum Musa mati, Yosua sudah dipersiapkan. Yosua adalah pemimpin yang dipersiapkan oleh Musa ketika Tuhan bilang bahwa Musa tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Gitu. Nah, tapi kemudian teman-teman, waktu Musa sudah mati, tadinya Tuhan ngomong kepada Yosua lewat Musa. Tapi sekarang Tuhan akhirnya ngomong kepada Yosua, langsung kepada Yosua. Itu artinya Yosua punya hubungan yang baik sama Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini, bahwa pemimpin-pemimpin sekarang suatu saat pasti akan diganti. Kalau nanti teman-teman bidang kepemimpinan itu banyak banget teman-teman, bisa dalam firma lawyer gitu ya, bisa dalam dunia pemerintahan, bisa macam-macam. LSM, bisa juga lintas bidang, tadinya misalnya kedokteran kemudian jadi apa gitu ya, jadi manajer kayak siapa Tanjung itu, yang dokter gigi jadi akhirnya jadi pengusaha, ada yang ini jadi itu, lintas bidang.
Dan ketika kita masuk pertama kali, jangan pernah berpikir saya mau jadi pemimpin. Itu nanti urusan nanti. Urusan sekarang adalah gimana saya bisa melakukan apa yang paling baik. Nanti kita lihat. Yang kedua adalah, walaupun Yosua sudah dipersiapkan oleh Tuhan dengan sangat baik lewat Musa, tapi tetap ada ketakutan dan keraguan dalam diri Yosua. Kenapa? Itu menjadi tantangan Yosua nanti. Nanti kita akan lihat. Artinya teman-teman, penerapan buat kita sekarang adalah, kalau orang diminta pertama kali jadi pengurus ya, terus takut, itu wajar. Manusiawi aja. Kalau nggak takut itu yang harus hati-hati nih, orang kenapa nggak takut ya? Jadi ketua, waduh, jangan gue lah, oke. Itu manusiawi. Jangan dibilang kurang iman gitu. Kita takut ada masalah besar, Bu, nanti PO gimana nih kalau kita ngadepin ini? Itu manusiawi aja. Yosua pun begitu gitu. Kalau dipersiapkan dengan sangat baik, dari semua sisi udah dipersiapkan Yosua ini, tetap aja masih takut. Yang ketiga yang kita bisa lihat dari Yosua 1 tadi yang kita baca, Tuhan tuh berkali-kali meneguhkan Yosua lewat janjinya. Dia memahami kondisi Yosua, teman-teman. Kadang-kadang ya, ini pengalaman bertahun-tahun terus-terusan dari hasil sharing banyak orang gitu. Calon mantan pengurus nanti ngomong ke calon pengurus, enggak apa-apa kok, gampang, nanti gue akan dampingin. Setelah pengurus baru terbentuk, mantan pengurus nggak mendampingi, bohong, kayak Amerika bohongin Ukraina gitu. Tapi Tuhan nggak gitu, teman. Masalahnya Yosua ketika melihat masalah besar, tanggung jawab besar, dia harus menggantikan orang yang sangat besar, yaitu seperti Musa. Janji Tuhan kelupaan gitu. Makanya berkali-kali harus ingat. Tapi Tuhan paham kondisi Yosua. Sama seperti Tuhan memahami kondisi kita semua juga saat ini. Janji Tuhan itu apa sih? Itu ayat pasal Yosua 1, pasal 1 ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan pada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Mereka mesti injak, mereka mesti bergerak. Nanti kita bahas. Ayat 5, seperti aku menyertai, jadi yang pertama adalah janji tanah. Yang kedua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Cara Yosua sama cara Musa beda. Musa itu lebih ke arah yang spiritual, keputusan-keputusan besar. Yosua itu lebih ke arah strategi perang. Kayak gitu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ayat 6 memiliki, jadi seperti ayat yang ketiga lagi. Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan diberikan pada mereka. Ayat 9 mengulangi ayat 5. Jadi janji ganda gitu teman-teman. Penerapannya apa buat kita sekarang? Kita ingat janji Tuhan yang mana? Seringkali kita ingatnya bukan janji Tuhan, ingatnya masalah melulu gitu. Aduh, udah mendesaknya begini, janji Tuhannya apa gitu. Kayak ketika Israel berhadapan dengan Laut Merah, mereka cuma lihat Laut Merahnya di belakang Fir'aun. Mereka lupa janjinya Tuhan. Nah, bagaimana kemudian bangsa Israel bisa memiliki tanah Kanaan dan Yosua bisa jadi pemimpin yang baik? Teman-teman, syarat dari Tuhan itu yang pertama, Yosua itu berhubungan dengan diri Yosua sendiri. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, diulangi lagi di ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Jadi yang pertama tuh harusnya mengalahkan ketakutan diri sendiri, teman-teman. Banyak dari kita yang ketika mau melayani apa atau memimpin apa, terus takutnya luar biasa. Aduh, bisa nggak nih?
Kalahin dulu itu dengan apa? Janji Tuhan. Yang kedua adalah Yosua harus tahu dan paham kitab Taurat. Jadi dia harus baca. Gimana bisa tahu dan paham kalau nggak pernah baca? Yang ketiga, Yosua harus praktekin kitab Taurat dalam hidup pribadi dan sosialnya. Tahu dan paham, itu nanti, tapi nggak dipraktekin, nanti jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi harus praktekin gitu. Dan dalam dunia seperti sekarang tuh tantangan berat. Nanti kalau teman-teman misalnya diangkat jadi, maaf ya, jadi dirut, insya Allah, jadi dirut BUMN begitu. Terus digoda untuk korupsi gitu. Mau nggak? Dan yang keempat adalah Yosua harus berani mengatakan, teman-teman, salah satu hal yang, maaf banget, salah satu hal yang menjangkiti orang Kristen adalah orang Kristen nggak berani bersaksi pada orang lain. Udahlah demi ketenangan gitu, kedamaian. Bisa nggak kita bersaksi tapi tetap memelihara toleransi? Bisa nggak? Saya ngakuin ada orang yang kalau bersaksi memang kasar banget, itu saya nggak setuju juga. Gitu. Tapi bisa nggak kalau kita bersaksi tapi tetap bertoleransi? Karena banyak orang dari non Kristen yang bersaksi, tanda kutip ya, berdakwah pada saya senang-senang aja terimanya. Oh iya, mari kita diskusi, mau nggak? Ada waktu nggak? Tapi jangan berantem ya. Di sini nggak ada tuntut-tuntut sana, tuntut sini. Ya. Bisa kayak begitu. Tapi karena emang kita udah ketakutan lebih dulu, begitu ditanya, udah maaf, nggak usah lah. Yosua harus berani mengatakan. Bukan cuma berani perang, tapi ngomong tentang Taurat itu gitu. Nah, kalau kita perhatikan janji Tuhan yang diberikan pada Abraham, jadi ini sebenarnya janji ke Yosua itu ngulangin janji ke Musa. Janji ke Musa itu ngulangin janji pada Abraham. Janji pada Abraham itu ada di Kejadian ketika Tuhan bilang gini, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan pada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Artinya nggak bisa terhitung, banyak banget. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Perhatikan Tuhan bilang bahwa aku akan berikan negeri itu, tapi Tuhan juga bilang jalanilah negeri itu. Untuk mencapai janji Tuhan, Abraham harus usaha, kerja. Sama, waktu Tuhan bilang janji kepada Yosua, yang telah akan kuberikan sesuai dengan janji yang kuberikan dengan sumpah pada nenek moyangmu, tapi nanti di ayat yang ke-10, pasal 1, Yosua 1 ayat 10, Tuhan bilang, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Jadi Tuhan janji, tapi Israel mesti bergerak. Nggak bisa klaim janji Tuhan. Dan itu kalau kita tidak bergerak. Janji Tuhan itu diberikan tanpa syarat. Tapi untuk mendapatkan itu, ada syaratnya. Saya kasih contoh ya. Ketika Tuhan bilang, memberikan janji keselamatan, itu tanpa syarat, teman-teman. Tapi supaya kita diselamatkan, syaratnya adalah darah Kristus. Syaratnya darah Kristus. Ada syaratnya. Bukan berarti itu Tuhan bilang begini, aku akan memberikan kepadamu keselamatan.
sebagai anugerah. Lalu nggak usah darah Kristus pun kita, yang penting saya keturunan Kristen lah, nggak usah percaya pada Kristus pun saya juga nanti masuk juga dalam kerajaan surga. Nggak gitu. Tapi syaratnya itu Tuhan kasih juga, itu yang hebat. Sama ketika di negeri Kanaan ini. Mereka bisa kuat, bisa menaklukkan Kanaan, itu pemberian Tuhan juga. Tapi mereka mesti bergerak. Sama dengan kita, kalau kita mau mengklaim janji Tuhan, kita mesti bergerak. Minta anugerah Tuhan, kasih kita kekuatan, itu pun dari Tuhan juga. Pemenuhan syaratnya dari Tuhan juga. Nah, bagaimana kepemimpinan, ciri kepemimpinan Yosua? Yang pertama, teman-teman, kalau kita lihat setelah Yosua pasal 1, ciri kepemimpinan Yosua yang pertama adalah Yosua itu orang yang setia pada tugas atau tanggung jawab. Dia ngerjain tugas-tugas dari Musa dengan setia, teman-teman. Dan melakukan perintah Tuhan itu segera, nggak nunda-nunda. Dan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, itu yang dia lakukan. Kalau diterapin ke kita, saya pakai istilah gitu ya. Banyak orang bilang, lu kok banyak istilah-istilah Islam. Saya bukan pakai istilah Islam, saya pakai istilah Arab. Bahasa Arab itu bukan bahasa Islam. Kayak tadi misalnya saya pakai nama Mustafa gitu ya, terus langsung ditolak gitu sama adminnya gitu ya. Setelah ditolak, mungkin dia pikir, ini siapa Mustafa ini? Karena orang Kristen sudah berpikir Mustafa itu pasti bukan Kristen. Kalau itu nama Arab, bukan nama Islam. Saya suka nama Mustafa. Artinya orang pilihan. Jadi, tapi yang paling penting adalah pemimpin yang amanah gitu. Itu harusnya ada dalam diri kita. Lu tolong ya atur bangku. Ngapain sih ngatur bangku, tapi baiklah. Kita atur dengan baik. Gitu. Ada seorang pendeta besar, ya bukan cuma badannya yang besar, tapi namanya juga besar gitu ya. Dia terkenal juga di Indonesia. Tadinya tugasnya cuma ngatur-ngatur bangku di gereja, teman-teman. Dia amanah dalam hal-hal yang kecil gitu. Bisa dipercaya amanah itu. Jadi ciri kepemimpinan Yosua adalah dia setia pada hal besar karena sudah setia pada hal kecil. Nggak ada hal kecil di mata Tuhan, teman-teman. Saya ambil contoh, ketika teman-teman lagi nunggu di halte, misalnya halte depan tuh ya, yang depannya Menwa tuh, dekat apa sih namanya, jembatan penyeberangan itu yang di UI itu, lagi nunggu angkutan umum gitu, terus ada ibu-ibu pengemis lewat, teman-teman punya 2 kue, teman-teman, Bu, sini Bu, kasih 1 kue gitu. Itu kan kayaknya ya lah cuma berapa sih 1 kue, 5.000 lah. Tapi di mata Tuhan tuh tidak ada yang sepele, teman-teman. Percayakah teman-teman, dengan ngasih kue aja, kalau Tuhan mau, saat itu Tuhan bisa pakai kita bersaksi. Saya bisa bersaksi sama 1 orang pengemis itu cuma gara-gara ngasih bakpao. Bapaunya babi sih. Terus saya bilang ke ibu, tapi ini babi ya Bu, isinya Ibu, haram enggak? Mungkin dia lapar, dia bilang, nggak ada yang haram lah. Oh, Ibu Kristen? Bukan. Jadi ngobrol kami berdua. Nggak ada hal kecil, teman-teman, di mata Tuhan. Yang penting setia. Ini kita bisa panjang. Tapi, ya begitulah. Yang kedua, ciri kepemimpinan Yosua adalah keberanian dalam peperangan. Atau waktu dia jadi mata-mata, teman-teman. 10 orang bilang kita tidak bisa menaklukkan tanah Kanaan. Cuma Yosua dan Kaleb yang bilang di dalam Tuhan, bersama Tuhan kita bisa taklukkan. Saya punya grup gitu saat ini, itu ada banyak yang non-Kristen. Terus teman-teman saya bilang, lu nggak takut, Sam? Awalnya saya pikir, jangan-jangan nanti kayak kasus Ahok lagi. Tapi setelah digumulkan, enggak, Tuhan mau kok. Mereka pelan-pelan mulai tertarik gitu sama Kristen.
Jadi kadang-kadang ya teman-teman, ada saya ngutip sebuah kalimat dari seorang yang namanya Awe Tozer. Beliau bilang gini, ketakutan itu melumpuhkan kita untuk memimpin, untuk menjalankan perintah Tuhan. Yang sebenarnya kalau kita jalankan, ada hal besar yang bisa kita capai. Kenapa orang saksi Yehova zaman dulu, saya nggak tahu zaman sekarang, mereka cuma berdiri-berdiri aja gitu di pinggir, apa sih namanya, jembatan penyeberangan kali ya. Saya cuma baru sekali ngobrol sama mereka, tapi itu nggak sampai tuntas juga. Tapi zaman dulu orang saksi Yehova tuh ngetok pintu gitu. Berani mereka, kenapa kita nggak berani? Mereka sesat, gitu. Tapi berani. Kalau kita pada waktu kita berani, terus kita mulai jadi orang yang kurang ajar gitu. Melanggar toleransi. Lu salah, lu masuk neraka. Ya ampun, saya bilang janganlah begitu. Berani itu tidak berarti harus menyerang iman orang lain. Kalau diterapkan ke kita harusnya jadi pemimpin yang berani melawan arus kalau arusnya salah. Kalau arusnya benar, jangan ngelawan. Lu pengen lain sendiri, berarti aneh. Ada satu orang pemimpin, teman-teman. Memimpin daerah yang mayoritas non-Kristen. Pemimpin itu udah punya dua minoritas, gitu. Sukunya minoritas, imannya minoritas. Dia lawan arus. Dijegal dong, masuk penjara. Karena hal yang aneh-aneh, itu seluruh dunia tahu kasus ini. Gitu. Tapi memang Tuhan punya rencana. Tuhan mau pakai pemimpin ini di tempat lain. Tapi harus ngalamin penjara dulu kayak Yusuf. Dan kalau ada masalah, jangan terus jadi mundur. Bukan berarti harus nekat, teman-teman. Bukan berarti harus nekat. Berani itu beda dengan nekat. Yosua tidak nekat. Nanti kita lihat gitu ya, ciri kepemimpinan dia. Tapi dia berani. Kenapa dia berani? Karena dia bilang, Tuhan menyertai kita. Itu kerennya di situ. Bukan karena kita hebat. Yang ketiga, apa ciri kepemimpinan Yosua? Dia belajar pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu Musa masih ada, Yosua dengar kehendak Tuhan itu lewat Musa. Tapi waktu Musa sudah tidak ada, Yosua harus mengandalkan hubungannya sama Tuhan. Dia harus konsultasi sama Tuhan langsung. Gimana ketika pasukan Israel itu dikalahkan di kota Ai gitu, padahal kota terkuat adalah Yeriko. Tapi Tuhan kasih yang pertama tuh justru Yeriko yang ditaklukkan. Itu kota paling kuat. Dindingnya mungkin tebalnya 3 meter katanya. Orang bisa tinggal di atas dinding itu, katanya, bikin rumah. Lalu kemudian ketika Yeriko udah kalah, mereka menghadapi kota yang nggak terlalu kuat namanya Ai. Tapi kalah dong di situ. Yosua terus ngeluh nih sama siapa? Sama Tuhan. Teman-teman, kita seringkali curhatnya di sosmed gitu loh. Drama di sosmed. Sampai saya, ada teman saya pernah ngirim ke teman yang lain, teman itu kemudian ngirim ke saya. Teman saya ngirim ke teman saya yang lagi curhat, kata-kata Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Iya namanya itu ya. Si pemilik Facebook ini bilang begini, berhentilah berdoa di Facebook. Aku bukan Tuhan. Banyak orang berdoanya di Facebook. Ya Tuhan, tolonglah aku melewati ini. Kenapa harus doa di Facebook? Curhat itu diam-diam sama Tuhan. Kalau orang yang punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, maka dia akan menjadikan Tuhan sebagai konsultannya. Jadikan Tuhan sebagai sahabat curhatnya. Sama Tuhan tuh nggak perlu curcol. Nggak usah dicolong, curhat aja biar Tuhan tuh bener kok.
Jadi ciri kepemimpinan Yosua adalah kalau diterapkan ke kita, saat teduhnya teman-teman gimana? Kalau mau jadi pemimpin biasa aja, teman-teman, pemimpin sekuler, nggak perlu saat teduh, beneran asli, nggak perlu. Pemimpin hebat itu nggak perlu saat teduh. Tapi kalau mau jadi pemimpin yang melakukan kehendak Tuhan, harus saat teduh. Terus praise and worship and prayer, PWP. Praise and worship and prayer. Itu tiap hari gitu. Gereja saya kalau udah mulai dengar kata-kata praise and worship, wah itu sesat itu katanya. Hah? Heran juga saya, gereja saya. Praise and worship kok sesat? Sekarang aja baru mulai tobat, gereja saya udah mulai ada praise and worship. Tapi itu pribadi teman-teman di rumah gitu. Jadi kita nggak boleh dengar lagi dong, misalnya lagu-lagu sekuler gitu ya, lagu Korea, lagu apa. Boleh. Saya bukan kadrun. Boleh. Tapi jangan lupakan praise and worship. Kamu nyanyi lagu Gangnam Style itu nggak dapat apapun, teman-teman. Beneran asli. Cuma goyangan, joget. Tawa ketiwi, habis itu stres lagi. Tapi ketika kita praise and worship, kita lihat Tuhan itu hebat banget gitu ya. Pelan-pelan masalah. Ada satu ya, saya pengen cerita dengan cepat. Ini bukan temanya, tapi saya pengen cerita gini. Ada seorang sepasang suami istri, miskinnya luar biasa. Terus tapi suaminya ini berdoa tiap hari, istrinya lama-lama kesel. Terus istrinya bilang apa? Mas, kamu itu tiap hari berdoa. Apa yang Tuhan kasih? Gak ada. Kita tetap miskin. Ngapain kamu berdoa? Terus suaminya bilang begini, Bu, memang Tuhan belum ngasih sesuatu. Tapi ketika aku berdoa, Tuhan ambil sesuatu. Istrinya bingung, apa? Suaminya bilang, Tuhan ambil kekhawatiranku. Keren nggak, teman-teman? Ada sebuah lagu jadul banget gitu. Dia bilang, what a friend we have in Jesus. Oh, what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Pokoknya kehilangan damai sejahtera. All because we do not carry everything to God in prayer. Gimana dengan saat teduh teman-teman, praise and worship and prayer-nya teman-teman tiap hari? Yang keempat, ciri kepemimpinan Yosua ini bisa panjang di sini, tapi kita cut aja. Yang keempat, ciri kepemimpinan Yosua adalah memiliki perhitungan dan strategi yang matang. Dia udah dapat janji dari Tuhan. Sebelum seberangi sungai Yordan, Tuhan bilang, setiap tempat yang injak kakimu akan kuberikan kepadamu. Tapi ketika dia sudah di dekat Yeriko, dia nggak bilang begini, Tuhan sudah janji sama kita. Libas saja. Enggak. Dia kirim 2 mata-mata dulu ke Yeriko. Ini artinya apa, teman-teman? Artinya, dia harus paham medan dan strateginya. Kalau kita mau memimpin seseorang, misalnya kelompok kecil, kita mesti paham dulu orang-orang yang kita pimpin. Saya pernah pimpin seorang gay gitu ya. Dan seorang lagi biseksual. Tadinya saya nolak gitu, tapi kemudian pelan-pelan saya mesti perhatiin dulu ini dia kenapa, dia bagaimana, begini. Itu butuh waktu 6 bulan untuk observasi sampai saya ngerti gitu, karena saya bukan psikolog, bukan psikiater gitu. Bukan pendeta juga yang punya karunia langsung melihat orang gitu. Jadi bukan cuma iman, tapi pakailah logika kita. Saya setiap berdiskusi dengan teman-teman yang tidak seiman, bahkan Kristen yang kadrun ya teman-teman, Kristen yang penting iman, nggak usah pakai logika, nggak usah belajar doktrin gitu. Saya bilang logika itu Tuhan yang kasih nggak? Iya. Iman itu Tuhan yang kasih nggak? Iya. Kalau Tuhan ngasih logika dan iman, kenapa logika harus bertentangan sama iman? Itu berarti salah satu ada yang Tuhan tidak kasih.
Tuhan ini kontradiktif. Yosua itu orang yang beriman teguh, teman-teman, tapi dia juga orang yang memakai strategi terbaik. Yang kelima, ciri kepemimpinan Yosua adalah mengandalkan Tuhan. Jangan cuma pakai strategi gitu. Oh, waktu saya jadi pemimpin terus mari kita susun SWOT-nya gitu. Strength, weakness, opportunity, threaten-nya. Mari kita susun ininya gitu. Nggak langsung begitu. Ada iman itu yang mendahului, teman-teman. Jadi berbarengan iman dan logika itu. Yeriko itu, teman-teman, kalau teman-teman nanti observasi tentang tembok Yeriko, saya bilang itu tembok yang tidak mungkin diruntuhkan. Kecuali pakai meriam. Runtuh tuh cuma dengan teriakan, tanda kutip. Yosua pakai strateginya strategi aneh. Tapi Tuhan suruh dia lakukan. Jadi harus ada keseimbangan antara iman dan logika atau strategi. Kalau teman-teman jadi lawyer, harus cari strategi terbagus yang bisa dilakukan untuk defend membela terdakwa kalau terdakwa tidak bersalah. Jadi ada imannya juga di situ. Oh iya, terdakwa ini salah sebenarnya. Tapi dia harus dapat keadilan, bukan dibebaskan. Itu susah. Ada teman saya bilang susah banget jadi lawyer di Indonesia ini. Saya bilang lo belum tahu aja di Amerika kayak apa. Yang keenam, Yosua punya kemurahan hati. Ini nampak dalam kasus Gibeon. Nanti teman-teman bisa membaca di Yosua pasal-pasal berikutnya. Jadi Tuhan perintahkan untuk memusnahkan semua orang yang ada di tanah Kanaan. Kanaan itu punya Israel, teman-teman. Palestina itu sekarang, tanah Palestina itu punya Israel. Saya berdiskusi dengan banyak orang tentang hal ini. Pakai kitab suci semua, terus pakai juga sejarah, pakai segala macam gitu. Nah, orang Gibeon pas mereka ngelihat kita pasti hancur nih. Terus mereka lakuin apa? Mereka pura-pura dari orang yang jauh banget gitu ya. Pakai baju udah lusuh, makanannya udah dingin-dingin. Mereka bilangnya roti ini tadinya masih hangat atau kami dari rumah, sekarang jadinya begini karena kami jauh. Baju kami udah lecek-lecek karena jauh banget. Akhirnya orang Israel, Yosua yang punya kemurahan hati, kemudian Yosua bilang, kasih roti buat apa? Kita ikat perjanjian, kamu tidak akan kami musnahkan. Apa yang terjadi? Dibohongin dong, teman-teman. Orang yang murah hati itu gampang dibohongin, iya. Sekali lagi ya, orang yang murah hati itu gampang dibohongin. Tapi ketika kita dibohongin karena kita murah hati, Tuhan tidak buta. Tapi kalau bisa, pakailah logika yang supaya kemurahan hatinya terkontrol gitu. Tapi pakailah iman kita juga supaya kemurahan hati kita nggak luntur. Kita harus murah hati pada kebutuhan orang. Pemimpin yang nggak cuma perhatiin dirinya sendiri, teman-teman. Kita harus jadi pemimpin yang amanah untuk ngurusin urusan keperluan banyak orang. Kalau nggak mau urusin orang, jangan jadi pemimpin. Kalau cuma buat diri sendiri. Dan yang ketujuh, yang terakhir ciri kepemimpinan Yosua adalah kesetiaan pada Taurat Tuhan sampai akhir hidupnya. Di Yosua pasal 24, Yosua bilang, aku dan keluargaku kami akan melakukan firman Taurat Tuhan. Terserah kamu semua. Dia nggak paksa. Setia sama Tuhan. Ada banyak orang, saya nggak mau gibah, saya orang yang paling benci gibah gitu sebenarnya, tapi banyak orang yang sekarang udah nggak beriman pada Tuhan Yesus, teman-teman. Padahal mereka dulu adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan di kampus. Kalau jatuh dalam dosa masih bisa bangkit. Tapi tinggalin Tuhan Yesus itu bagaimana? Teman-teman jangan sampai kita seperti itu. Nah, tantangan Yosua dalam memimpin itu apa? Tantangan Yosua dalam memimpin yang pertama adalah
kendala dari dalam diri sendiri, ketakutan teman-teman. Yosua orang yang berani tapi takut, itu berarti tantangan itu besar dan berat. Kalau orang pengecut dikit-dikit tantangannya cuma kecil aja nggak mau bergerak. Beda dengan orang yang berani, kalau dia sampai takut itu berarti ada hal yang berat, besar banget. Orang pengecut itu baru dengar suara sedikit di gelap udah ketakutan, tapi orang yang pemberani gitu ya, dengar suara dia masih cuek, begitu udah melihat sesuatu yang sangat menakutkan baru dia ketakutan. Yosua tuh begitu, berani tapi takut juga. Tapi itu jadi kendala dia dan dia harus atasi. Bagaimana dengan kita kalau mau memimpin? Kalahkanlah ketakutan dan kelemahan diri. Saya mau kasih contoh misalnya, ada orang yang bagus sekali melayani, tapi dia suka buka web porno misalnya. Kalahin, teman-teman. Kalahin. Sedihnya ada banyak anak-anak persekutuan yang kayak gini. Tapi nggak berani cerita. Kenapa? Karena kalau cerita gue dihakimin, orang-orang itu rohani banget anak-anak persekutuan. Pasti gue dihakimin. Saya sebagai orang yang pernah terlibat di situ, di pornografi, saya nggak akan pernah menghakimi orang-orang kayak gini. Saya ngerti kebutuhan, bukan kebutuhan, saya ngerti dosa mereka. Gitu. Tapi bukan berarti nerima gitu. Oh ya biarin, nggak apa-apa. Enggak begitu. Nah bagi teman-teman yang punya kelemahan, kalau suka gibah, kalau udah ngumpul sesama anak Tuhan gitu ya, gosip gitu tentang orang lain. Mendingan ngomongin pelayanan teman-teman daripada gosip. Tuhan nggak suka. Jadi kalahkanlah kendala dari dalam. Tapi yang kedua, tantangan Yosua dalam memimpin adalah Israel sendiri, teman-teman, bangsa yang tegar tengkuk. Dia sudah pernah melihat Musa, pemimpin yang begitu besar, tapi Israel tuh melawan terus gitu. Pasti takut. Kalau diterapkan ke kita, itu tantangan kita adalah orang yang kita pimpin gitu, bisa keras kepala nggak jelas gitu. Saya punya anak binaan teman-teman, itu anggota kelompok kecil saya itu keras kepalanya nggak jelas, dikasih ayat hafalan dia nggak hafal dan nggak merasa bersalah, terlambat tidak merasa bersalah. Saya nggak kasih tuh dia mimpin kelompok kecil berikutnya, tapi waktu dia pulang ke Papua, dia lihat gerejanya kayak gini, terus ingat lagi zaman dulu, terus dia bilang, Bang, dia telepon, Bang, tolong doakan, aku mau bikin kelompok kecil di sini. Luar biasa nggak teman-teman? Jangan nyerah gitu, jangan nyerah. Atau ada orang-orang Farisi yang kadrun. Zaman saya tuh kadrun banyak. Pembicara bilang nggak boleh dengar lagu The Beatles. Kenapa, Bang? Itu setan, alat setan. Hah? Sekarang alhamdulillah udah berubah nih, sepertinya. Tapi ada juga orang Saduki yang senangnya senang-senang duniawi habis. Atau ada perpecahan di antara orang-orang yang kita pimpin nantinya. Kalau teman-teman misalnya di law firm gitu ya, itu belum nggak berarti bahwa semuanya tuh baik-baik aja. Satu sama lain bisa saling sikut. Gitu, kita harus mengatasi itu, orang-orang yang kita pimpin. Tapi yang ketiga adalah kondisi alam dan kota-kota berkubu yang harus ditaklukkan. Itu tantangan Yosua. Kalau yang pertama dari dalam dirinya, yang kedua adalah orang-orang yang dia pimpin, yang ketiga adalah orang-orang di luar umat Tuhan itu. Mari ingat masalah-masalah yang terjadi, masalah keluarga. Ada yang udah jadi pengurus tapi nggak boleh keluar malam karena dilarang orang tuanya. Ada yang masalah keluarganya broken home, ada yang ini, ada yang itu, ada yang masalah kesehatannya dan seterusnya, teman-teman. Masalah banyak banget. Itu tantangan kita sebenarnya untuk diatasi. Yang berikutnya adalah, kalau kita lihat tantangan bagi Yosua adalah dosa dari umat Tuhan, misalnya dosa Achan. Apa yang harus kita penerapan dalam kondisi kita sekarang apa? Kita mungkin akan menghadapi orang-orang yang sedang jatuh dalam dosa, teman-teman. Ada anak PO yang LGBT, ada anak PO yang ikut saksi Yehova, ada anak PO yang seks bebas, ada anak PO yang begini. Kita buang aja gitu, terus kita gibahin gitu, atau kita jangkau. Teman-teman, saya pernah mengalami kejadian hebat nih, saya sebenarnya jadi panjang, tapi saya persingkat aja. Ada seorang biseksual, dia ngerasa dia gay. Terus waktu itu kami lagi makan di KFC di jalan di Kenari gitu ya.
Kemudian dia bilang, "Bang, gue suka sama cowok." Terus saya bilang, "Oke, nggak apa-apa." Terus dia liatin saya, dia bilang, "Gue suka cowok, Bang." Saya bilang, "Gue juga." Terus dia bilang, "Hah? Ya gue suka Messi, Rooney gitu ya, Ronaldo." Terus dia bilang, "Bukan suka itu." Terus dia bilang, dia cerita, kemudian saya masih tetap kayak cuek. Saya bilang, "Oke." Terus dia bilang, "Gue gay, Bang." Terus saya bilang, "Terus?" Terus dia bilang, "Kok lu biasa aja sih?" Saya bilang, "Siapa yang biasa?" Dia bilang, "Kalau orang lain pasti udah langsung pura-pura menjangkau atau menghakimi gua gitu." Dia ke pemimpin KTB, dia pengurus persekutuan, dan dia seksi pembinaan pemuda di gereja. Terus dia bilang, pas orang lain kalau nggak pura-pura menjangkau gua, pura-pura gimana, terus atau menghakimi gua. Terus saya bilang, "Terus? Kok lu biasa aja, Bang?" Saya bilang, "Emang gua nggak berdosa di hadapan Tuhan? Dosa gue juga banyak lagi." Terus dia diem, "Emang dosa lo apa, Bang?" Saya bilang, "Gue pernah begini, begini, begini." Terus dia bilang, "Lu masih ngelakuin itu nggak, Bang?" Saya bilang, "Ya enggak lah." "Lu berhentinya gimana, Bang?" Ingat ya, saya dari awal tidak buka ayat firman Tuhan. Saya makan gitu di KFC. Akhirnya pas saya selesai cerita, dia bilang, "Gue pengen berhenti juga, Bang, kayak lu dari dosa biseksual." Terus saya bilang, "Tapi gue nggak biseks. Gue nggak gay." Saya pikir dulu dia gay. Ternyata pas digali dia biseks. "Gue nggak gay loh." Dia bilang, "Iya, maksud gue adalah lu bisa berhenti dari dosa favorit lu, gue juga pengen." Oke, gue bantu. Kan pemimpin itu ngebawa orang, bukan menghakimi. Ini bisa panjang lebar, tapi waktu tidak cukup. Yang kelima adalah tantangannya adalah kalau kita murah hati, kita mesti hati-hati juga, teman-teman. Jangan murah hati jadi bodoh. Kadang-kadang iblis nipu kita gitu ya. Misalnya gini, pengurus cowok, kemudian ada anak baru, "Bang, mau curhat." Iya, terus duduk bareng-bareng lama-lama, cantik juga nih ya cewek. Tipuan dari iblis. Padahal si pengurus cowok ini udah punya pacar. Astagfirullahaladzim. Tapi juga imannya kuat di dalam Tuhan. Dia sudah mengalahkan tantangan dalam dirinya, tantangan dari orang yang dia pimpin, dia tantangan dari pihak luar, tantangan ketika ada masalah dosa gitu, dan tantangan yang memanfaatkan kebaikannya gitu. Seperti itu Yosua. Dan untuk penutup, saya kutip beberapa kutipan gitu. Tiap orang, kata teman saya ya, tiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Mungkin sekarang teman-teman belum memimpin apa-apa gitu, tapi paling nggak teman-teman memimpin diri sendiri gitu. Akan tiba waktunya saat kita diminta oleh Tuhan, baik lewat HPDT maupun lewat orang lain gitu ya, lewat kakak-kakak pembina atau abang pembina gitu, atau lewat keadaan gitu ya, untuk memimpin orang lain dengan berbagai cara. Misalnya lagi nongkrong, tiba-tiba teman-teman gue pengen curhat dong, dengerin teman-teman kalau ada waktu. Karena itu siapkan diri kita sejak sekarang menghadapi momen itu. Siapin dari sekarang. Mama saya suka bilang jangan belajar berenang kalau udah banjir. Sebelum banjir belajar berenang. Sebelum Tuhan percayakan kepemimpinan yang besar kepada kita, lakukan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Bagi dunia, kepemimpinan adalah memerintah atau menguasai. Bagi orang percaya, kepemimpinan adalah melayani dan mengembangkan. Yosua tuh kayak gitu, dia melayani dan dia mengembangkan orang juga. Dan ada satu hal yang menarik dalam kasus Yosua. Tuhan itu paham kondisi kita saat dia memilih dan mau memakai kita. Waktu teman saya dipercayakan untuk menginjili seorang ya saya minta nggak dicebarin kemana-mana gitu.
seorang ustadz gitu ya. Itu saya pikir mampus gua, dia ustadz. Tapi pernah juga dipercayakan untuk tanda kutip menginjili seorang sintua. Bayangkan sintua 8 bulan nggak gereja karena kecewa sama Tuhan. Siapa saya gitu? Tapi Tuhan paham kok kondisi saya. Hebat. Maka saya bilang bukan saya nggak bisa apa-apa. Tuhan yang hebat. Dan terakhir ya teman-teman, walaupun banyak tantangan berat, kita akan menjadi pemimpin yang baik kalau kita percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan apa yang teman-teman ingat dalam hidup ini? Manusia bisa tidak menepati janji, Tuhan selalu tepat janji. Saya udah ngalamin kok. Tapi juga jalankan dengan tepat perintah Tuhan. Setiap kali saya tidak tepat menjalankan perintah Tuhan, janji Tuhan kayaknya jauh banget. Supaya Tuhan menyertai kita dalam kepemimpinan kita. Manusia, saya kutip kata-kata seseorang yang pemimpin Indonesia ya teman-teman, yang Kristen, yang dibully, yang dipenjara karena difitnah. Dia bilang, manusia bisa ingkar janji. Manusia bisa mencelakakan kita. Tapi selama kita sama-sama Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Karena itu mari jadi pemimpin yang Tuhan mau. Bukan cuma sekedar pemimpin dunia, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah melimpah yang kau berikan kepada kami. Tuhan, di tengah-tengah tantangan zaman pada saat ini ada begitu banyak hal yang menghimpit orang-orang percaya, membuat kami seolah-olah merasa tidak berdaya menghadapi berbagai tantangan itu. Tolonglah kami ya Tuhan, berikanlah kepada kami kepercayaan penuh pada janji Tuhan. Tolong kami memelihara persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Beri kepada kami akal pikiran yang tajam untuk bisa mempertimbangkan segala sesuatu. Berikan pada kami hati yang memperhatikan kebutuhan orang-orang sekeliling kami ya Tuhan. Tapi juga beri pada kami keberanian untuk menjalani apa yang seharusnya kami jalani. Sekalipun itu mungkin tidak menyenangkan bagi kami. Pimpinlah kami semua, khususnya anak-anakmu POFHUI, persiapkanlah untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Paling tidak, buatlah anak-anakmu ini menjadi pemimpin bagi diri sendiri, bisa membawa anak-anakmu ke arah yang lebih baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Saya persilahkan. Amin. Terima kasih banyak Bang Sam atas firman yang telah disampaikan. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan berdoa bersyafaat secara bersama-sama. Maka dari itu kepada pendoa syafaat saya persilahkan. Mari Bapak, Abang, Mbak, dan teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh kembali dikumpulkan walaupun melalui Zoom. Tuhan, kami bersyukur kalau kami semua boleh beribadah dengan tubuh yang sehat. Di masa pandemi kami nggak ada yang sakit. Kami percaya itu semua bukan karena kuat kami, bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan sangat mengasihani kami, karena Tuhan sangat sayang dan Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kejadian dalam kehidupan kami yang sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami Tuhan siang hari ini Tuhan untuk menaikkan beberapa pokok doa kami Tuhan. Yang pertama kami ingin berdoa untuk persembahan yang akan kami bawakan. Kami berdoa supaya persembahan ini boleh menjadi berkat ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di PWFAW ini Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan akan mengganti berlipat kali ganda Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang juga berkati orang-orang yang akan mengelolanya. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat mengelola dengan bijak ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat Pasem yang sudah menyingkapkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui firman ini kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin dewasa di dalam Tuhan, dan kami boleh semakin hari menjadi serupa dengan Engkau. Kami rindu firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan dapat kami terapkan dalam aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, kami boleh hidup berdasarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mahasiswa dan dosen di FHUI ini Tuhan, terutama di PO ini Tuhan yang sedang menjalani perkuliahan online Tuhan. Kami percaya walaupun kuliahnya online, tapi kami percaya kalau kuasa-Mu tetap menjangkau setiap kami. Kau yang berikan kami hikmat, kepintaran, kesehatan, supaya kami dapat mencerna materi demi materi dengan baik, dan
Kami juga boleh dekat dengan teman-teman kami, Tuhan, menjangkau teman-teman kami meskipun online, tapi kami percaya hal itu bukan menjadi halangan buat kami bisa dekat dan menjadi teman untuk cerita satu sama lain, Tuhan, saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain, Tuhan. Kami juga ingat abang mbak kami Tuhan yang sudah wisuda Tuhan, yang sekarang sudah lulus. Kami rindu Tuhan, kami berdoa buat mereka, dimanapun mereka berada, pekerjaan apapun yang mereka dapatkan nantinya, kami berdoa supaya mereka tetap menjadi garam dan terang-Mu. Mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Engkau untuk terus menjangkau jiwa-jiwa dan lewat apapun yang mereka lakukan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami rindu lewat kehidupan mereka, banyak orang boleh lebih dekat dan lebih kenal dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat pandemi COVID ini Tuhan, yang sekarang sedang naik lagi Tuhan, Omikron, tapi kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami adalah bagian dari rencana Tuhan. Semua Tuhan sudah Tuhan kendalikan, semua di bawah skenario-nya Tuhan. Kami juga percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia ini terlebih bangsa kami Tuhan. Pakai setiap pemerintah Tuhan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan boleh membuat bangsa kami semakin hari semakin pulih dari pandemi Tuhan, sehingga segala akibat-akibat buruknya Tuhan yang menimpa warga negara kami semakin hari boleh semakin berkurang Tuhan, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang bebas dari pandemi COVID-19, segala aktivitas, segala hal boleh kembali dengan normal, kami boleh kembali kuliah offline Tuhan, tatap muka, kami percaya Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, Kau yang sadarkan Tuhan setiap negara kami untuk patuh terhadap aturan dan kebijakan yang sudah dikeluarkan supaya hal tersebut juga dapat mempercepat Tuhan untuk pulihnya bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan mulai dari Presiden, Wakil, beserta staf jajarannya sampai ke yang terendah Tuhan. Kau yang memberikan hikmat-Mu atas mereka Tuhan. Mereka boleh mengambil keputusan yang mementingkan kepentingan rakyat banyak, bukan hanya untuk golongan tertentu ya Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang memenangkan nama Tuhan, boleh menjadi bangsa juga yang memberkati bangsa-bangsa lain. Tuhan, kami juga berdoa yang saat ini sedang ramai Tuhan konflik Rusia dan Ukraina Tuhan. Kami rindu Tuhan kalau perdamaian ada di dunia ini Tuhan. Kami rindu kalau masing-masing manusia boleh saling mengasihi Tuhan. Kami sadar Tuhan, semakin hari kasih semakin dingin Tuhan. Tapi pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa membawa damai Tuhan, untuk bisa membawa sukacita dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah Rusia dan Ukraina beserta negara-negara yang lain yang turut campur Tuhan, supaya pandemi dan masalah ini boleh semakin mereda dan semuanya boleh kembali dengan normal, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada krisis segala macam Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia ini dan Tuhan beserta dengan mereka semua. Tuhan Yesus, terus ikatkan kami, kuatkan kami dengan tali kasih daripada Tuhan, supaya kami boleh saling menjadi teman untuk bercerita, bertumbuh bersama dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu setelah ini Tuhan. Kau yang kumpulkan kami kembali Tuhan di ibadah Jumat. Hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Adrian yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Semoga hal-hal yang sudah didoakan dapat kita sama-sama doakan lagi secara lebih lanjut teman-teman, karena kekuatan dari doa itu nyata teman-teman, sehingga malam ini bahkan keesokan hari kita dapat terus membawa hal-hal atau pokok-pokok doa yang paling melekat kepada setiap diri kita melalui doa yang kita ajukan hanya kepada Tuhan. Selanjutnya seperti yang Bang Sam sudah jelaskan dengan sangat detail tadi, terima kasih Bang Sam sekali lagi, bahwa kita semua punya jalan hidup masing-masing, punya timeline masing-masing, punya panggilan masing-masing, dan tugas kita adalah menyadari bahwa hidup kita yang sudah diberikan tujuan oleh Tuhan harus kita beranikan untuk kita ambil, harus kita berani untuk kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan telah titipkan dan berikan dalam kehidupan kita. Karena setiap hidup kita sangatlah berharga, kita udah ditebus dengan Tuhan oleh darah yang maha, dengan kerelaan Tuhan untuk mati di kayu salib menggantikan kita, menebus semua dosa kita. Sehingga sekarang hidup kita bukan lagi semata-mata untuk kita, bukan lagi berorientasi kepada saya, tapi kepada apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai bagian dari respon kita terhadap karya penebusan Tuhan dan panggilan untuk meninggalkan kehidupan lama kita dan mengikuti rencana Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, mari mempersiapkan persembahan yang terbaik sambil menyanyikan lagu seperti yang kau ingini.
Baik, kepada Bang Sam dipersilakan. Ya, mari teman-teman kita tutup dalam doa. Oh ya, sebelumnya mungkin kalau teman-teman mau ikut gabung, itu bukan cuma orang Kristen, tapi non-Kristen juga ada. Tiap Senin jam 12 sampai jam 1. Jadi waktu kami lagi doa puasa, karena nggak makan siang daripada nganggur, jadi kami ada pakai Jimit gitu ya. Itu hari Senin nanti lagi bahas tentang cinta tanah air, tentang G30S gitu ya. Nanti minggu depannya kita bahas tentang doa puasa ala Kristen. Jadi itu yang datang bukan cuma Kristen, ada banyak orang non-Kristen juga. Kalau teman-teman mau, saya nanti bisa kirim linknya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah begitu baik terhadap kami. Di tengah-tengah banyak hal yang kami lakukan, Engkau memberikan kami waktu untuk boleh duduk diam pada saat ini. Berikanlah kepada kami hikmat untuk memahami kehendak Tuhan, tapi juga beri kekuatan dan kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui keberadaan kami. Juga berdoa persiapkanlah anak-anak-Mu, khususnya POFHUI ini, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hal-hal kecil mulai dari pada saat ini dan tidak menunda-nunda, supaya pada waktunya ketika Tuhan percayakan sesuatu yang besar menjadi seorang pemimpin dalam hal apapun itu, anak-anak-Mu sungguh menjadi pemimpin yang efektif dalam tangan Tuhan. Bukan cuma sekedar menjadi pemimpin yang sukses di mata dunia. Kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan konflik di antara orang-orang percaya antara Rusia dan Ukraina, biarlah Tuhan sendiri campur tangan. Kami percaya Engkau sanggup untuk memberi hikmat kepada kedua pihak yang bertikai ini. Beri juga hikmat kepada orang-orang bangsa-bangsa lain yang terlibat di dalamnya untuk bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah-nambah masalah. Akhirnya Tuhan, kami mintakan kepada Engkau, biarlah kiranya kasih, anugerah, damai sejahtera, kekuatan, penyertaan, dan berkat melimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman, sekarang saya persilakan untuk mengambil saat teduh secara pribadi sejenak sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bang Sam, terima kasih Bang atas pemaparan firman-nya. Juga nanti linknya mungkin boleh dikirimin ke teman-teman pengurus Bang, supaya kalau misalnya ada yang tergerak untuk ikut dan lagi nggak kelas, begitu Bang bisa banget untuk ikut. Regina aja sekali lagi, ya boleh banget Bang. Terima kasih juga kepada semua abang-abang dan teman-teman yang telah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Semoga pesan yang telah disampaikan pada hari ini tidak hanya berlalu begitu saja, tidak hanya selesai begitu saja, namun dapat mengubah pola pikir kita, dapat mengubah tindakan kita mulai hari ini sampai seterusnya. Ingat, leader atau pemimpin bukan bicara mengenai kedudukan kita, ketua di mana atau memimpin di mana, tapi itu tanggung jawab. Dan itu dimulai dari memimpin diri kita sendiri. So, terus jadilah berkat dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita dengan tanggung jawab apapun itu. Terima kasih banyak teman-teman, dan ditunggu di persekutuan Jumat minggu depan. Jangan lupa untuk hadir lagi untuk sama-sama merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Untuk selanjutnya saya akan persilahkan kepada teman-teman pengurus untuk membacakan warta pada minggu ini. Terima kasih. Oke, thank you Bang Bray atas pesan-pesannya. Terima kasih juga Bang Sam untuk firman Tuhannya dan teman-teman pelayan yang telah melayani pada 4 Maret 2022. Pembicaranya tadi ada Bang Sam, MC-nya ada Bang Brian, singernya ada Tia, pemusiknya ada Mbak Yovita, pendosianya ada Adrian, dan asyarnya ada Chelsea. Kiranya pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi Tuhan dan juga orang-orang yang merasakan. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun, kepada Sarah, kepada Jose, kepada Hana,
kepada Mbak Gracia, dan juga kepada Aniola. Next, kami mau mengingatkan kembali untuk persembahan bagi Abang Mbak yang tergerak mau memberikan persembahan bisa diberikan melalui QR code BCA dan OVO yang telah tersedia atas nama Mbak Eleonor. Untuk keperluan pendataan jemaat juga, teman-teman bisa scan QR code ini supaya data teman-teman bisa kami rekap. Bagi Abang Mbak juga yang ada pokok doa yang ingin didoakan oleh kami, ataupun ada pergumulan yang ingin kami doakan, bisa ditulis di link berikut yang telah kami sediakan di layar. Kami juga nggak lupa untuk mengundang teman-teman di doa siang kedua pada hari Kamis 10 Maret 2022 pada jam 1 tentang wabah penyakit. Kiranya teman-teman bisa join dalam doa ini dan bisa mendoakan agar wabah penyakit di seluruh dunia bisa terselesaikan. Aku juga nggak capek-capek untuk ingetin teman-teman untuk follow sosial media POFHUI. IG-nya ada POFHUI, lainnya ada @412TNSTI, Twitternya ada PO_FHUI, Facebooknya ada Persekutuan Oikumene FHUI, dan YouTube-nya yang paling baru rekaman dari ibadah dan juga doa siang ada namanya POFHUI. Tolong di-subscribe ya teman-teman. Ya, itu aja pengumuman hari ini. Selamat hari Jumat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.